Perkenalkan, nama saya Susine dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari STAI Al-Azhar Cianjur. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman semuanya dalam podcast pada hari ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Baik, tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan yang kebetulan mereka adalah teman-teman saya di kampus. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan para narasumber di sini untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lili Aprilia. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 STAI Al-Azhar Cianjur. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Zaman. Saya dari STAI Al-Azhar Cianjur, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada podcast pada hari ini. Nah, adapun pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kasus Ferdy Sambo ataupun tentang pembunuhan Brigadir Joshua, sambil menanti vonis Wakil Tuhan tentang hukuman apa yang pantas diberikan kepada Bapak Ferdy Sambo beserta para terdakwa lainnya. Baik, menurut rekan-rekan, bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus Ferdy Sambo ini dan layakkah Bapak Ferdy Sambo ini mendapatkan pidana mati? Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menanggapi kasus tersebut. Menurut saya, Ferdy Sambo itu layak diberikan hukuman mati seperti itu, karena ada beberapa poin yang memberatkan dia atau yang membuktikan bahwa dia itu bersalah dalam kasus ini. Poin yang pertama, dia adalah seorang directing line dari skenario ini atau aktor utama atau pelaku utama di dalam kasus ini ya. Dan yang kedua, dia adalah seorang abdi negara, bahkan seorang jenderal ataupun pemimpin. Seharusnya dia tidak pantas untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dia terkena pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dia tidak berhak untuk mengambil nyawa Joshua, meskipun adanya dugaan pasal 289, 294 KUHP, yaitu mengenai pelecehan seksual terhadap istrinya atau terhadap Putri Chandrawati. Dia pasti sangat paham mengenai hukum pidana atau mengenai KUHP yang ada di Indonesia ini, dan apakah karena adanya dugaan pelecehan tersebut dia sangat berani untuk melakukan tindak pidana itu? Mengapa dia bisa sangat mudah menyimpulkan bahwa adanya dugaan pelecehan tersebut yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati seperti itu? Jika memang ini berawal dari kecemburuan atau kemarahan akibat dugaan pelecehan itu, berarti bukan hanya itu, melainkan dia sudah merancang tindak pidana ini dari awal gitu ya. Peristiwa penembakan itu kan terjadi setelah Putri Chandrawati menginformasikan hal tersebut kepada Ferdy Sambo seperti itu. Dan poin yang ketiga yaitu terbukti bahwasannya pasal 289, 294 itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati seperti itu. Adapun poin yang keempat yaitu dia juga tidak merampas nyawa satu orang yaitu Brigadir J, melainkan dia juga mengakibatkan banyak para polisi dipecat ya karena tersangkut paut juga, dan dia juga mengakibatkan seorang kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan masa depan, seperti terdakwa Richard Eliezer, Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka hanyalah seorang korban dari sang jenderal seperti itu. Mereka pun terkena pasal 340 55 KUHP karena mengikuti skenario Sambo ini. Jadi Sambo itu pantas mendapatkan pidana mati seperti itu ya, karena jika dia tidak mendapatkan pidana tersebut, maka bagaimana dengan publik? Mereka akan
akan mengasumsikan bahwa hukuman di negara ini memang tidak adil untuk rakyat biasa ya, tetapi bisa dikatakan hukum di Indonesia ini masih tumpul Buat ke atas. ya, Nah, tajam ke bawah seperti itu. Dan dikutip dari beberapa artikel pun bahwasannya Brigadir Joshua ini sangat dekat dengan keluarganya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Jadi bagaimana bisa dia melakukan hal tersebut ya? Saya rasa tidak mungkin gitu. Karena yang saya alami atau yang saya ketahui, jika ada seseorang yang sudah dekat hubungannya, baik itu dalam pertemanan ataupun pekerjaan, mereka akan mempunyai rasa malu gitu, ketika dia melakukan kesalahan, baik itu sedikit ataupun banyak ya, itu lebih malu seperti itu. Saya rasa itu tidak mungkin dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Dan sekarang kita tinggal menunggu vonis wakil Tuhan ataupun hakim untuk memberikan pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Ya, terima kasih, itu jawaban dari saya atau tanggapan. Oke, baik. Jadi menurut Anda bahwa Bapak Ferdy Sambo ini layak untuk dihukum mati ya? Ya. Karena ada beberapa poin yang sudah tadi Anda tuturkan, bahwa poin itu memberatkan dan tidak ada hal-hal lain yang dapat meringankan terhadap ancaman hukuman kepada Bapak Ferdy Sambo ini. Baik, kepada rekan saya persilakan kembali untuk menanggapi kasus Bapak Ferdy Sambo ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Pendapat saya tentang kasus Bapak Sambo ini tentunya memang sangat mengerikan Ya. Sangat. dan juga sangat sulit ya, terutama seluk-beluk masalah perpolitikannya. Saya setuju dengan apa yang dituangkan tadi oleh saudara tadi. Nah, tapi saya meninjau dari hasil lembaga survei Indonesia atau disebut LSI ya, menunjukkan 50,3% responden menyatakan mantan kepala divisi profesi dan pengamanan, yaitu Kadif Propam, tentunya Kadif Propam itu Propam Polri, itu Irjen Ferdy Sambo ya, Ferdy Sambo pantas dihukum mati. Selain itu 36,8% menyatakan Sambo layak dihukum penjara seumur hidup, dan 5% responden menginginkan di penjara 20 tahun. Nah, sementara terdapat 1,2% responden menjawab hukuman lain, dan 6,7% tidak tahu ya, tidak ada jawaban. Terus merujuk kepada keterangan Baradae LPSK sebut Sambo itu Sambo ikut tembak Brigadir J ya. Jadi masyarakat itu kira-kira menyatakan harus dihukum seberat-beratnya. Nah, kata Direktur Eksekutif LSI Dijayadi Hanan saat merilis survei nasional penelitian publik atas masalah hukum terkini dan kinerja lembaga penegak hukum, yaitu pada Rabu 31/8/2022 kemarin, dalam konteks peran Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Nah, 79,8% responden cukup
atau sangat percaya bahwa Sambo adalah dalang pembunuhan Brigadir J. Hanya 7,8% responden yang kurang atau tidak percaya bahwa Sambo dalam pembunuhan Brigadir J, dan 12,3% menyatakan itu tidak ada jawaban. Terus yakinkan bahwa istrinya dilecehkan. Jadi menurut Verdi Sambo mungkin ya, jadi timbal baliknya gini, bagaimana jika terjadi ke kamu gitu, percuma binatang buai. Nah selanjutnya 79% responden juga cukup atau sangat percaya Sambo terlibat langsung dengan pembunuhan Brigadir J. Lalu 8,2% responden kurang atau tidak percaya bahwa Sambo terlibat langsung gitu. Sambo itu terlibat langsung, kurang percaya juga dalam pembunuhan. Nah, dan 12,8% responden menyatakan tidak ada jawaban. Adapun survei ini melibatkan 1,220 responden melalui wawancara tatap muka pada 13-21 Agustus 2002 ya, 2002 kemarin. Terus margin of error kurang lebih 22,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Hingga kini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus kematiannya Brigadir J, yakni Verdi Sambo. Verdi Sambo, ada terus teh ya itu kuat Ma'ruf nah, dan istri Sambo ya, yakni Putri Chandrawati. Kelima terdakwa itu kan ya. Jadi ada juga yang tentang video hoax itu, video tentang istri Verdi Sambo gitu. Nah, ungkap penyesalan dari kelima tersangka tadi disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340, pasal 338, pasal 55 dan pasal 56 dalam kitab undang-undang apa? Kitab hukum pembinaan atau disingkat KUHP. Nah, ancaman pidananya maksimal hukuman tentunya sampai hukuman mati ya, dipidana mati. Nah, terus di penjara seumur hidup, terus penjara seumur hidup, terus di penjara ya selama-lamanya 20 tahun, nanti hanya 20 tahun, terus jadi ya seperti itu yang saya ketahui dari hasil survei lembaga LSI ya, lembaga LSI Indonesia. Mungkin hanya sekilas saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Berarti Anda juga setuju ya bahwasanya Bapak Verdi Sambo ini pantas untuk dipidana mati. Tetapi tadi bila ditinjau dilihat dalam LSI itu ya, ternyata cukup rumit juga ya, dan banyak sekali kan versinya. Iya, mengenai hukuman untuk para iya betul. Hukum mati ada 20 tahun penjara. Iya itu. Jadi saya juga masih pusing. Kita tunggu wakil Tuhan. Iya. Oke, baik. Nah itu dia pendapat dari rekan-rekan kita. Baik teman-teman, akankah wakil Tuhan atau hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada para terdakwa sesuai dengan kejahatan dan kejujurannya masing-masing?
baik kita usut tuntas kasus ini bersama-sama. Siap. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada podcast pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.